Beralih ke informasi lainnya, selebritas tanah air Ari Lasso belum lama ini dinyatakan sembuh dari penyakit kanker darah jenis limfoma non-Hodgkin tipe diffuse large B-cell lymphoma atau disingkat DLBCL yang mempengaruhi semua sistem limfatik. Sistem ini bekerja untuk melawan infeksi pada tubuh. Apa penyebab terjadinya penyakit ini? Dan apakah dengan metode kemoterapi pasien dapat bersih dari sel-sel kanker? Koresponden Kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi akan menjelaskan lebih lengkap. Kanker limfoma non-Hodgkin tipe diffuse large B-cell lymphoma atau DLBCL memiliki derajat keganasan bervariasi mulai dari gejala ringan hingga sangat agresif. Menurut data dari Global Cancer Observatorium yang merupakan bagian dari Badan Internasional untuk Penelitian Kanker Dunia pada 2018 menemukan angka kejadian kanker limfoma tipe non-Hodgkin DLBCL di Indonesia adalah 6,7 per 100.000 penduduk, di mana 51% terjadi pada laki-laki dan 49% terjadi pada perempuan. Musisi Ari Lasso adalah salah satu penyintas kanker limfoma non-Hodgkin tipe DLBCL yang sudah dinyatakan sembuh setelah berhasil menyelesaikan rangkaian pengobatan kemoterapi. Bahkan dinyatakan di dalam tubuhnya telah bersih dari sel-sel kanker. Meski demikian, pihak keluarga menyatakan mantan personil Dewa 19 tersebut masih harus menjalani proses pemulihan. Dokter spesialis penyakit dalam sekaligus konsultan hematologi dan onkologi medik FKUI RSCM, Nadia Ayu Mulansari mengatakan, standar emas atau diagnosis baku untuk semua keganasan atau ada indikasi sel-sel kanker, awalnya harus dilakukan biopsi sesuai letak kelainannya. Karena kanker limfoma ini bersifat sistemik, dapat terjadi pada organ tubuh lainnya, maka harus dilakukan kombinasi pemeriksaan kemoterapi dan imunoterapi. Siklusnya rata-rata kemoterapi siklus itu setiap 3 minggu ya, 3-4 minggu, tapi rata-rata 3 minggu ya, hampir semua kemoterapi rata-rata 3 minggu. Ada juga kemoterapi yang tiap 2 minggu ya, misalnya kita bikin dose dance tiap 2 minggu bisa. Ada juga kemo yang misalnya kayak Airbenda itu tiap 4 minggu, tiap 28 hari itu juga bisa ya, ada. Jadi tiap regimen beda-beda ya, tapi secara umum untuk R-CHOP kita berikan tiap 3 minggu ya. Standar baku pengobatan kanker limfoma termasuk tipe non-Hodgkin adalah kemoimunoterapi dengan menggunakan PET scan atau positron emission tomography. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengukur fungsi vital tubuh seperti aliran darah, penggunaan oksigen, atau metabolisme gula darah atau glukosa. PET scan juga dapat mendeteksi organ dan jaringan yang berfungsi tidak normal, kemudian juga mengetahui perkembangan sel kanker untuk mengukur perkembangan kanker atau metastasis dan mengevaluasi seberapa baik rencana perawatan pada pasien dengan kondisi tertentu. PET scan juga bisa dilakukan secara tunggal atau dikombinasikan bersamaan dengan tes pencitraan lain seperti CT scan dan MRI. Jadi memang kita selalu bilang limfoma yang agresif ini kita sering bilang ini bisa remisi ya, curable lah mungkin kita bisa katakan begitu bahasanya pasien ya, artinya bisa pasien itu benar-benar bersih dari sel kanker pada saat selesai menyelesaikan seluruh rangkaian imunoterapinya gitu. Jadi tidak usah heran kalau yang tadinya penuh gitu ya di seluruh sumsum tulangnya gitu, lalu setelah selesai itu kan udah stadium 4 kita dibilangnya ya, setelah selesai kemoterapi bersih tuh sama sekali nggak ada gitu, yang ada di sumsum tulangnya hilang semua. Kanker limfoma non-Hodgkin umumnya ada yang memiliki gejala dan ada yang tanpa gejala. Gejala-gejala yang sering ditemukan seperti demam berkepanjangan, kehilangan berat badan tanpa penyebab yang jelas, penurunan nafsu makan, bahkan berkeringat yang berlebihan. Kanker limfoma bisa terjadi manifestasi klinis dengan adanya pembengkakan di kelenjar getah bening seperti leher, ketiak, dan inguinal atau lipatan paha. Kanker limfoma ini juga bisa terjadi pada organ dalam lainnya seperti di saluran pencernaan, sehingga bisa muncul gejala spesifik lain berdasarkan lokasi terjadinya kelainan, seperti sakit perut hingga buang air besar berdarah. Kanker limfoma non-Hodgkin pada umumnya berpeluang cukup besar untuk mengalami remisi atau menurunnya jumlah sel-sel kanker dalam tubuh hingga bersih. Perhimpunan Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia menyatakan 70% penyakit ini sangat merespons terhadap kemoimunoterapi dan pasiennya dapat tertangani dengan baik. Intinya pasien harus tetap patuh dan berkomitmen menjalani pengobatan, semangat dan berpikiran positif, hindari stres, jalani pola hidup sehat, makan makanan bergizi, hindari merokok, olahraga teratur, dan tetap menjaga protokol kesehatan selama pandemi. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.